Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Dakau TV bersama saya di program Dialog. Tentunya dengan narasumber yang sangat berprestasi dan juga menginspirasi. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Mirza Nuryadi SSI MSc. Beliau merupakan dosen biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga beliau juga sangat berprestasi, pemirsa Dakau TV, dengan beberapa riset dan juga mahasiswa yang dibimbing beliau. Salah satunya yang terbaru yaitu mahasiswanya mendapatkan gold medal di acara International Science and Invention Fair atau ISIF. Kita langsung sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Nadiro gimana? Sehat? Alhamdulillah juga baik Bapak. Bapak sekarang Alhamdulillah. lagi sibuk apa Pak? Ya, terima kasih banyak Mbak Nadiro. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini ya, kesibukan saya selain mengajar, penelitian, sekaligus ada juga kegiatan pengabdian, saya fokus untuk ini Mbak, rencananya sih mau studi lanjut seperti itu untuk S3 seperti itu. Baik, semoga langsung terlaksana ya Pak. Amin. Jadi saya mau izin ngobrol santai dengan Bapak ya, mengenai tentang prestasi yang terbaru yaitu mahasiswanya itu mendapatkan gold medal di ISIF. Bisa diceritakan Pak awal mulanya itu mengikuti lomba tersebut itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih banyak Pak Nadiro. Ya, kalau misalkan saya menceritakan dari awal seperti itu ya, sebenarnya anak-anak ini merupakan anak-anak yang saya bisa bilang mereka berawal dari satu organisasi yang sama. Jadi, anak-anak ini atau tim ini itu berasal dari berbagai program studi di Universitas Muhammadiyah Malang kebetulan Mbak Nadiro. Jadi mereka start dari, satu organisasi di kampus seperti itu dan memiliki visi yang sama untuk, memperbanyak pengalaman mengikuti lomba. Nah, itu saya, sangat tertarik sekali ketika membimbing teman-teman mahasiswa ini karena memang mereka sangat bersemangat seperti itu ya, untuk melaksanakan, satu program penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, awalnya, mereka meminta saya untuk menjadi pembimbing sebagai pembimbing PKM ya. Jadi PKM ada program kreativitas mahasiswa namanya. Nah, di program PKM ini mereka, berhasil lolos dan didanai oleh, pemerintah pusat atau Belmawadikti seperti itu. Namun, sayangnya seperti itu setelah, pelaksanaan kegiatan mereka masih belum ini ya, masih belum, beruntung untuk dapat masuk ke tahap selanjutnya. Jadi di tahap dalam PKM itu, dalam program kreativitas mahasiswa ada tahap, lebih lanjut namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS seperti itu ya. Nah, di PIMNAS ini mereka masih belum, eee, mendapat kesempatan itu. Namun selalu saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa ini agar jangan berputus asa seperti itu. Akhirnya mereka meneruskan kegiatan pengabdiannya itu berubah menjadi penelitian seperti itu ya, yang di-improve sedikit. Jadi sebenarnya datanya data pengabdian namun di-improve untuk menjadi data penelitian untuk pengembangan produk, Mbak Naziro. Jadi, di kegiatan internasional kemarin itu mereka membawakan, judul yang hampir sama namun, sedikit di-improve tadi untuk pengembangan produk. Nah, kebetulan produknya adalah produk minuman, rambut jagung. Nah, jadi, teman-teman ini berawal dari kepedulian mereka ya, kepedulian sosial mereka terhadap, lingkungan gitu ya. Jadi, dari petani jagung yang biasanya petani jagung ini hanya memanfaatkan biji jagungnya saja, bonggol jagung, rambut jagung, sama, batang jagungnya itu kan dibuang. Nah, mereka mempunyai ide bagaimana kalau misalkan rambut jagung salah satu dari limbah yang saya sebutkan tadi itu dimanfaatkan seperti itu. Nah, setelah itu mereka, meneliti lebih jauh lagi ternyata ada banyak, ini ya kandungan manfaat ternyata salah satunya dapat menurunkan, ini ya, eee, apa, DM ya, diabetes mellitus gitu ya. Nah, tentunya
mereka membutuhkan ini ya, apa namanya, penelitian-penelitian, lebih lanjut tentunya ya, tidak langsung, bisa menurunkan seperti itu, menurunkan DM. Tentunya masih diperlukan seperti itu penelitian-penelitian lebih lanjutnya. Nah, dari situlah Mbak Nadira cerita awalnya bagaimana mereka berkiprah dari awal yang awalnya PKM, terus udah itu mereka belum mempunyai kesempatan ke PIMNAS dan mengalihkan apa yang, sudah mereka kerjakan ke event internasional dan alhamdulillahnya mereka mendapat kesempatan, bahkan mendapat, gold medal seperti itu ya. Bahkan saya pun, apa, sangat bangga dengan tim ini, seperti itu. Sejujurnya seperti itu, Mbak Nadira. Baik Pak, sangat menginspirasi ya Pak. Saya ingin menanyakan, kenapa teman-teman tim itu memilih tanaman jagung Pak? Apakah memang sudah di tujuannya untuk memilih jagung atau memang ada alasan lain terkait tanaman tersebut? Oh ya, mereka memilih tanaman jagung, karena beberapa alasan. Pertama ada, data yang menunjukkan bahwasanya pada masa pandemi ini gitu ya, para petani jagung mengalami, penurunan harga jual ya, penurunan harga jual dan kita tahu di salah satu desa di Batu ya, di Batu itu merupakan penghasil, daerahnya penghasil jagung gitu, seperti itu, Mbak. Nah dari situ, dari permasalahan itu mereka mulai memfokuskan untuk mengolah salah satu limbah dari pertanian jagung ini, salah satunya adalah rambut jagungnya tadi itu. Tujuannya sangat bagus sekali ya Pak. Saya sangat Betul. menginspirasi juga. Saya mohon maaf izin juga cerita Pak. Saya Monggo monggo. tim tim saya di himpunan di organisasi itu mendapatkan program PHP 2T Pak. Ya, Itu di sana kita membahas tentang galeri keris atau desa keris. Jadi di mana di sana kita itu apa ya Pak, meningkatkan perkembangan dan potensi yang ada di desa Infotong. Jadi mungkin dengan cerita saya dan cerita tim Bapak bisa menginspirasi teman-teman kaum muda ya Pak. betul betul sekali. Ini mohon maaf Mbak Nadira sekarang semester berapa dan di universitas apa? Saya semester 5 di Universitas Wiraraja Madura Pak. Oh, ini di Madura berarti ya? Dakau TV-nya Iya, di Madura? iya, Oh, di Sumeneb? iya. Masya Allah. Iya 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 iya. Saya asli Sumeneb, Mbak. Iya iya iya. Oh, iya Pak, siap. Saya Oke. baru tahu. Tak kira orang Malang Pak. Saya aslinya Sumeneb Pangarangan, Mbak. Oh, Pangarangan. Siap Bapak. Iya. Oh, Baik, ini kita mohon maaf lanjut ini ya Pak. kalau Dakau TV berarti, tayangnya di Madura? Di YouTube Pak. Oh, di YouTube? Oke Iya, oke oke. dilanjut ya Pak. Monggo monggo, siap. Ya, jadi kan Bapak menceritakan bahwasanya pertamanya itu timnya itu gagal di PKM. Terus diubah inovasinya ke apa ini? Islisna. Pengembangan, betul. Ya, bagaimana Bapak memberikan motivasi kepada mereka yang awalnya itu sedih pasti ya Pak. Kecewa bagaimana Pak selaku pembimbing? Betul. Eee, saya mempercayai sesuatu seperti ini, Mbak Nazira. Kalau misalkan kita sebagai pembimbing gitu ya, kita tidak kehilangan kehilangan harapan, artinya kita dapat memotivasi teman-teman mahasiswa, maka teman-teman mahasiswa akan mendapatkan positive vibes dari kita, gitu ya. Ada sesuatu yang mereka, percayai bahwasanya mereka memiliki potensi. Ah, itu dia yang harus kita gali pertama. Jadi selama pembimbingan PKM, bersama saya ya, tim ini, saya selalu beri motivasi di akhir sesi saya, seperti itu, memberikan memberikan bimbingan. Saya selalu bilang bahwasanya jangan sampai, apa yang sudah kita perjuangkan gitu ya, apa yang sudah kita perjuangkan ini hanya berbentuk, hanya berbentuk, tagihan-tagihan dari PKM saja ya. Jadi saya juga tidak ingin bahwasanya, apa yang sudah kita usahakan pada saat, kemarin PKM gitu ya, itu hanya berhenti hanya di PKM saja seperti itu. Itu selalu saya tanamkan kepada mahasiswa saya. Dan di akhir selalu saya bilang bahwasanya, "Semangat kalian para tim calon pemenang medali emas." Selalu saya bilang seperti itu. Nah, saya, selalu berhusnuzon dan, percaya bahwasanya
kata-kata itu adalah doa. Nah, itu dia yang selalu saya, tanamkan gitu ya. Bahwasanya saya memberikan doa-doa kepada mereka. Ya meskipun mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk ke PIMNAS gitu ya. Namun, ya tadi karena saya, juga selalu tune in, selalu me me apa, memotivasi dan juga mengikuti perkembangan mereka, saya yakin dan saya tahu bagaimana mereka berproses dengan hasil yang juga bagus gitu ya. Sehingga, saya selalu menyemangati mereka untuk bisa, move on. Jadi tidak perlu disesali karena memang, ada beberapa apa namanya ya, ada beberapa bagian di dalam hidup yang mungkin itu bukan menjadi bagian kalian, tapi Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu dia, kemarin di acara International Science and Invention Fair yang kebetulan skalanya bahkan lebih, luas gitu ya, yang internasional, mereka bisa mendapatkan medali emas. Seperti itu, Mbak Nazira. Baik, saya sangat terharu, Pak. Untuk kan Bapak pasti berkutik di penelitian dan pengabdian. Adakah support sistem khusus untuk Bapak tetap bertahan dan memperjuangkan penelitian atau pengembangan tersebut, Pak? Pasti Ini ada kan? ini support system dalam hidup saya ya, secara pribadi gitu ya. Oke, ya, terima kasih. Kalau misalkan bicara support system tentunya, kita sebagai manusia, makhluk sosial ya, tidak lepas dari, orang-orang di sekeliling kita. Tentunya support system saya, terutama saat ini karena saya sudah, berkeluarga, tentu istri saya seperti itu, dan kedua orang tua saya. Itu merupakan, support system ya, yang selalu mensupport saya bagaimana saya bertindak dan bagaimana saya merencanakan sesuatu. Saya tidak terlepas dari, istri dan orang tua saya apabila saya ingin melaksanakan sesuatu, seperti itu Mbak Najro. Jadi menurut saya support system, yang paling utama adalah keluarga, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas tipsnya. Dilanjut ya, Pak, pertanyaan Monggo. selanjutnya. Ini pertanyaan pribadi saya ya Pak, selaku presenter kali ini, karena saya memang sangat terinspirasi dengan Bapak dan tim. Adakah tips khusus untuk kita dalam menemukan ide agar idenya kita tuh kreatif dan tidak sama dengan online, Pak? Ya, bagaimana cara kita mencari sesuatu gitu ya, mendapatkan ide yang kreatif dan itu berbeda dengan, orang lain ya. Memang seperti ini, di era disrupsi dan globalisasi, pada era, eee, beberapa tahun ini gitu ya, kita memang dihadapkan sama satu fenomena ya, fenomena tersebut, bisa kita bilang dan sering sekali disebutkan di mana-mana ya, revolusi industri seperti itu ya, Mbak Naziro. Nah, ternyata revolusi industri ini tidak hanya berdampak terhadap, bagaimana mesin, manusia, dan pekerjaan, namun lebih luas dampaknya. Salah satunya bagaimana cara kita apa namanya, membangun critical thinking, bagaimana cara kita berpikir kritis. Nah, hal ini didapatkan apabila kita banyak membaca tentunya. Nah, satu hal yang perlu kita tekankan, Mbak Naziro dan juga teman-teman di Sumeneb dan bahkan, pemirsa Dakau TV ya, dimanapun berada, itu bisa, memulai dengan bertanya kepada dirinya sendiri, apa kira-kira yang menjadi hobi utamanya, ya. Kalau misalkan ini dalam hal penelitian berarti, saya ingin meneliti apa sih? Nah, itu perlu ditanyakan terlebih dahulu ke diri kita gitu ya. Kalau misalkan kita sudah mengetahui passion kita, atau keinginan kita, "Oh ternyata saya itu, tertarik ke arah," misalkan penelitian biofuel gitu ya, atau penelitian tentang, lingkungan dan lain sebagainya, kesehatan gitu ya. Nah, sehingga kita dengan, menemukan passion tadi, membaca lebih banyak artikel seperti itu ya, sehingga apa yang akan kita dapat ya, apa namanya, kalau misalkan saya bilang connecting the dot itu kita mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit gitu ya, dari membaca itu, dari satu artikel kita dapat informasi kecil atau informasi sedikit, dari
beberapa artikel, akhirnya banyak titik-titik itu, akhirnya kita bisa connecting, kita bisa menyatukan menjadi satu pola. Nah, pola disitulah yang nantinya akan membuat satu penelitian atau satu pekerjaan kita yang kita sudah, senangi di awal itu menjadi berbeda. Nah, itu dia Mbak, Naziro. Jadi, menurut saya kita harus menanyakan terhadap diri kita sendiri, apa sih kira-kira yang menjadi keinginan atau passion dari, kita. Selanjutnya kita akan, dituntut untuk literasi ya, banyak membaca. Ketika kita banyak membaca tentunya banyak mendapatkan informasi-informasi penting, akhirnya kita dapat mengembangkan pikiran kita untuk ya tadi, berpikir kritis sehingga menemukan satu permasalahan yang berbeda dengan, anti mainstream lah kalau misalkan bahasa sekarang ini ya, anti mainstream, seperti itu, Mbak Nazira. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir nih ya Pak untuk pemirsa Dakau TV. Hal apa yang Bapak ingin capai setelah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, apalagi internasional Pak? Oke, hal apa yang ingin wah tentunya kalau misalkan saya ditanya hal apa, banyak sekali nih, bahkan, saya rasa sampai jam 10 nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi ada beberapa, pencapaian-pencapaian yang sudah saya targetkan di dalam hidup saya gitu ya. Ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Untuk jangka pendek tentunya, saya ingin, bisa segera mempercepat, ini ya, apa namanya, studi doktoral saya untuk S3. Saya berharapnya sih bisa melanjutkan studi di universitas yang saya inginkan. Terus setelah itu, selanjutnya mungkin saya ingin ini ya, apa namanya, kalau misalkan bilang, eee, membangun penelitian gitu ya, membangun penelitian saya. Jadi saat ini saya sudah memiliki satu tim penelitian, kebetulan, saya fokusnya di penelitian tentang nyamuk, demam berdarah ya, vektor demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti. Nah, kebetulan saya sangat tertarik dengan pernyamukan gitu kan, Sumenep banyak nyamuk ya, Mbak, ya. Nah, apalagi Sumenep juga, tinggi itu kasusnya. Saya juga tertarik nih besok-besok kalau misalkan ada penelitian saya punya tim, saya bisa, mungkin ajak kolaborasi nih teman-teman di Wiraraja gitu ya. Nah, saya ingin punya, satu penelitian yang, melibatkan beberapa orang, nah dan itu membuat saya lebih berguna, untuk salah satunya mungkin ya sumbangsihnya mungkin nanti salah satu hasil risetnya adalah untuk mengurangi atau, menurunkan ya angka kejadian DBD mungkin ya. Karena saya tertarik sekali untuk meneliti nyamuk Aedes aegypti itu. Itu mungkin dua dua yang, di pikiran saya langsung terlintas seperti itu, Mbak, ya. Untuk yang jangka panjang mungkin banyak sekali ini Mbak, kalau misalkan di-list, untuk pencapaian-pencapaian. Gitu, Mbak Nadira. Baik, terima kasih Pak. Semoga tujuan dan harapan Bapak bisa tercapai. Mungkin bukan tahun ini, Amin. mungkin bisa tahun depan ya Pak. Saya Amin. doakan semoga tercapai. Amin. Amin. Terima Amin. Terima kasih kasih banyak ya banyak, Mbak Pak. Nadira. Sama-sama, Mbak Terima Nadira. kasih atas dialog hari ini. Semoga sangat menginspirasi para pemuda dan juga pemirsa Dakau TV tentunya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di proyek selanjutnya mungkin ya Pak Amin. dengan peneliti yang lebih baru lagi nih ya Pak. Betul sekali. Baik, Siap. mungkin pemirsa Dakau TV itu saja dialog hari ini. Semoga dapat menginspirasi. Akhir kata dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.